Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di channel Guru Simdik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu kewargaan digital. Setelah pertemuan kemarin saya meminta untuk membaca materi pengolahan informasi digital. Akan tapi karena pada materi pengolahan informasi digital banyak materi-materi praktikum yang mana pada kesempatan kita sekarang kurang bisa diimplementasikan dengan baik, maka dengan beberapa pertimbangan kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu kewargaan digital. Oke, apa itu kewargaan digital? Tentunya di situ kalau kita perhatikan terdiri dari dua kata, yaitu kewargaan dan digital. Kewargaan tentunya berkaitan dengan warga, dengan individu, dan digital adalah yang dimaksud di situ adalah dunia digital. Nah, apa itu kewargaan digital? Nah, kalau kita perhatikan di buku simulasi dan komunikasi digital yang telah saya share di Google Classroom, di situ memuat dua definisi dari kewargaan digital. Yang pertama, kewargaan digital merupakan norma perilaku jujur, bertanggung jawab dan peduli terkait dengan pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi atau ICT secara bersama. Ini definisi yang pertama. Jadi kaitannya adalah dengan norma. Kenapa? Karena di situ ada kata kewargaan. Pasti ada warga digital. Siapa warga digital? Sering kita sebut dengan netizen gitu ya. Nah, maka harus ada norma, aturan-aturan bagaimana untuk mengatur agar sesama netizen bisa menggunakan internet dengan bertanggung jawab, dengan baik, ya, tidak mengganggu satu sama lain dan tidak menimbulkan masalah-masalah terkait dengan penggunaan media digital. Maka perlu adanya kewargaan digital. Nah, lalu definisi yang kedua, kewargaan digital adalah konsep yang memberikan penyadaran penggunaan teknologi informasi di dunia maya secara bertanggung jawab dengan baik dan benar. Jadi, kewargaan digital adalah suatu konsep yang memberikan penyadaran bahwa untuk menggunakan teknologi informasi maka harus dilakukan dengan bertanggung jawab dan dengan baik, ya, dengan benar. Jadi definisi dari kewargaan digital adalah dua hal tersebut. Nah, lantas mengapa atau apa pentingnya mempelajari kewargaan digital ini? Tentunya saat kita mempelajari sesuatu kita harus tahu maksud dari apa yang kita pelajari ini untuk apa dan bagaimana. Jadi digital citizenship atau kewargaan digital pentingnya adalah untuk membekali peserta didik ketika dalam jaringan atau dalam internet, ya. Untuk apa? Untuk berkomunikasi, berkolaborasi, berbagi informasi, atau berinteraksi dengan orang lain di belahan bumi lain. Maka perlu dibekali dengan etika sebagai warga digital dalam materi kewargaan digital. Nah, di situ ada berkomunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah interaksi antara satu individu dengan individu yang lain. Untuk berkomunikasi tentunya ada banyak hal, ada banyak aspek yang harus kita perhatikan. Bagaimana agar tidak menyinggung orang lain, tidak melakukan hal-hal yang bisa menjatuhkan martabat orang lain atau martabat diri kita sendiri, ya. Apalagi ini di dalam jaringan, dimana di dalam jaringan ini tentunya
lebih banyak orang yang akan bisa mengakses, akan banyak hal yang bisa terpengaruh dari apa yang kita sampaikan di media sosial atau di internet. Lalu selanjutnya ada berkolaborasi, yaitu bekerja sama. Jadi kita bisa bekerja sama menggunakan internet, tentunya ada norma-norma yang harus diperhatikan. Berbagi informasi, apakah itu hoax atau bukan, dan lain sebagainya. Maka perlunya adalah agar peserta didik ini ketika dalam jaringan bisa berkomunikasi, berkolaborasi, berbagi informasi atau berinteraksi dengan orang lain di belahan bumi lain, di tempat mana saja, agar aman, nyaman, gitu ya, tidak mengganggu dan tidak menimbulkan masalah. Seperti itu. Nah, di dalam materi simulasi dan komunikasi digital, ini saya nukilkan dari bahan ajar simulasi dan komunikasi digital yang telah saya share, ya. Menurut Mike Ribble, kewargaan digital atau digital citizenship diklasifikasikan ke dalam 3 lingkungan yang memuat 9 unsur. Jadi kalau kita perhatikan pada gambar di sebelah kiri, maka kita bisa melihat ada 3 lingkungan. Ya, untuk yang berwarna kuning ini bukan lingkungan, ya. Ini adalah siswa sebagai warga digital di dunia. Nah, maka ada 3 lingkungan yang memengaruhi siswa di dalam penggunaan internet. Kita akan bahas dari satu persatu. Nah, siswa sebagai warga digital dunia akan dipengaruhi oleh 3 lingkungan. Yang pertama adalah lingkungan belajar. Nah, di lingkungan belajar ini ada 3 aspek, yaitu ada akses digital, komunikasi digital, dan literasi digital. Sedangkan di lingkungan selanjutnya, lingkungan yang lebih besar, maaf ini ada keliru, ya, seharusnya bukan lingkungan belajar tapi lingkungan sekolah. Jadi yang kedua adalah lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, maka siswa ada 3 aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah hak dan kewajiban digital, yang kedua etika digital, dan yang ketiga keamanan digital. Selanjutnya di lingkungan luar sekolah, maka ada hukum digital, ada transaksi digital, dan ada kesehatan digital. Ini lingkungan-lingkungan untuk siswa sebagai warga digital dunia. Kenapa siswa sebagai warga digital dunia? Karena hari ini kita tidak dapat terelakkan dari penggunaan internet, ya. Maka siapapun yang menggunakan internet, maka dia termasuk dari warga digital atau netizen, baik itu siswa atau guru ataupun yang lainnya. Oke. Lingkungan yang pertama adalah lingkungan belajar. Yang pertama adalah akses digital. Nah, tentunya untuk kita bisa menggunakan internet atau kita bisa berselancar di dunia maya, tentu ada yang namanya akses digital. Nah, untuk hari ini kita belajar secara online, secara daring. Ini menjadi hal yang wajib untuk kita bisa menggunakan ini, akses digital, ya. Baik itu menggunakan laptop, ya, atau komputer atau PC, ya, atau menggunakan smartphone, atau menggunakan perangkat lainnya seperti tablet, ya, dan lain sebagainya. Oke, jadi seperti itu. Ini akses digital. Akses digital adalah suatu metode yang digunakan untuk seseorang bisa terhubung ke dalam jaringan internet. Nah, kalau di sekolahan mungkin kita bisa menggunakan, contohnya adalah WiFi, ya. Sekolahan Anda bisa menggunakan WiFi di seluruh kelas, di seluruh tempat yang berada di sekolah.
Kalau di rumah berarti Anda harus menggunakan smartphone atau menggunakan PC dan lain sebagainya, ya, yang tentunya harus ada akses ke internet, baik itu Anda bisa berlangganan internet, ya, atau bisa juga menggunakan kuota seperti itu. Jadi ini adalah akses digital, itu kunci untuk memasuki dunia digital. Yang kedua, dalam lingkungan belajar ada komunikasi digital. Nah, ini yang hari ini kita praktekkan hampir tiap hari, ya, bahkan tiap hari mungkin. Karena kita tidak bisa bertatap langsung untuk belajar pada beberapa bulan ini karena pandemi, ya. Maka kita menggunakan media-media untuk bisa bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi, untuk bisa belajar, ya, untuk bisa mengevaluasi pembelajaran, maka kita bisa menggunakan media untuk komunikasi digital. Dan hari ini tidak terelakkan, ya. Kalau mungkin dulu kita belajar bertatap muka di kelas tidak terlalu terpengaruh untuk komunikasi digital, ya. Akan tapi untuk hari ini menjadi sangat penting karena kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Nah, kita bisa menggunakan Instagram, bisa menggunakan Twitter, Facebook, YouTube, ya, seperti video ini yang saya upload di YouTube, ya. Atau bisa menggunakan WhatsApp, ya, untuk berbagi informasi dan lain sebagainya, ya. Atau bisa menggunakan LMS, ya, Learning Management System, ya, seperti Google Classroom, ya. Sehingga saya bisa memberikan evaluasi, memberikan informasi kepada Anda di dalam kegiatan belajar mengajar. Masih di dalam lingkungan belajar, yang selanjutnya adalah literasi digital. Nah, kalau kita berbicara tentang literasi, tentunya kita akan terbayang tumpukan buku seperti ini, ya. Nah, karena literasi kebanyakan kita memandang bahwa literasi itu adalah membaca, ya. Jadi literasi itu adalah bagaimana proses untuk kita bisa menambah pengetahuan, ya. Baik itu dengan membaca, ya, secara konvensional, ya, kita bisa menggunakan buku, kita baca, ya. Nah, di dalam lingkungan belajar kewargaan digital, maka literasi ini menjadi lebih luas lagi. Karena literasi ini tidak sekadar hanya berbentuk teks, ya, tetapi bisa juga berbentuk audio, ada tambahan audio atau tambahan video, baik itu video real maupun animasi, ya. Jadi literasi digital itu adalah media untuk belajar, ya, yang dia lebih kompleks daripada literasi konvensional yang berbentuk buku, ya. Jadi di sini ada teks, ada audio, dan juga ada video. Ini bisa menjadi literasi. Misalkan contohnya kita ingin belajar tentang bagaimana misalkan membuat suatu gambar, kita bisa browsing di internet, ya. Atau bagaimana kita membuat gambar vektor, ya. Kita bisa searching di internet, kita bisa browsing di Google, atau kita bisa mencari di YouTube, ya, tutorial bagaimana membuat logo misalkan. Maka nanti di YouTube akan banyak keluar tutorial, ya. Nah, itu menjadi literasi bagi kita. Meskipun itu tidak berbentuk teks, ya, tetapi berbentuk video, itu tetapi bisa menambahkan ilmu pada kita. Nah, ini contohnya di sini ada perangkat khusus, ya. Jadi untuk perangkatnya ada perangkat khusus e-book reader, ya. Ini digunakan untuk membaca, mungkin mirip dengan tablet tetapi berbeda, ya. Karena
Kalau tablet dia layarnya mengeluarkan cahaya, tetapi kalau ini layarnya hampir seperti buku, sehingga ini perangkat khusus ya, e-book reader. Anda bisa browsing, nanti silahkan Anda cari apa itu e-book reader. Oke, kita lanjut. Nah, lalu lingkungan yang kedua, lingkungan sekolah. Nah, di dalam lingkungan sekolah ini ada 3 aspek. Yang pertama adalah hak dan kewajiban digital. Tentunya sebagai seorang siswa, Anda memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran, untuk mendapatkan akses ke dalam jaringan internet ya. Anda mendapatkan hak untuk mengikuti pembelajaran baik itu secara offline ataupun online ya. Kalau di dalam dunia digital berarti mendapatkan hak tentunya di dalam konteks media digital ya. Nah, di situ selain ada hak juga ada kewajiban ya. Harus ada kewajiban yang melekat di situ ya. Selain hak, tentunya sebagai seorang siswa Anda mempunyai kewajiban untuk menjaga nama baik sekolah ya. Karena banyak juga misalkan kasus-kasus ya. Anda bisa browsing di internet, siswa misalkan memukuli gurunya gitu ya, sehingga sekolahnya pun juga ikut terkena imbasnya ya, namanya menjadi buruk dan lain sebagainya. Nah, maka hal yang demikian itu artinya dia tidak mengindahkan kewajibannya sebagai seorang siswa di dalam dunia digital, sehingga ikut memberikan efek negatif terhadap sekolah. Selanjutnya, di lingkungan sekolah ada etika digital. Nah, etika digital, kalau kita berbicara tentang etika adalah nilai-nilai ya, tata krama, sopan santun ya. Di dalam dunia digital tentunya kita harus lebih hati-hati lagi ya. Karena di dunia digital orang akan terekam jejaknya, apa yang pernah dia posting, apa yang pernah dia lakukan ya. Apalagi misalkan di dalam Anda punya akun Facebook misalkan, di situ memuat tulisan sekolah, nama sekolah Anda misalkan. Jadi, maka orang akan tahu saat dia memposting sesuatu yang buruk, sekolah akan terkena imbasnya juga ya. Itu. Jadi etika itu adalah norma perilaku sopan santun di dalam dunia digital. Yang selanjutnya di lingkungan sekolah ada keamanan digital. Nah, ini yang harus kita waspadai juga ya. Misalkan kalau kita lihat di situ ya, ada gambar pertama, ini adalah gambar seorang hacker ya. Nah, ini diibaratkan seorang hacker yang sedang mencuri akun. Maka kita harus waspada. Karena di dalam dunia digital ini sangat memungkinkan sekali terjadinya digital crime atau cybercrime ya. Yaitu kriminal digital ya, atau tindak-tindak untuk merugikan seseorang, untuk bagaimana kalau kita sebut cracker. Nah, di sini sering terjadi ya, kesalahan antara hacker dan cracker. Kalau kita bilang hacker itu sebenarnya bukan seseorang yang dia mengakses suatu sistem ya, dengan cara ilegal ya, dan merugikan. Nah, kalau merugikan dia sebenarnya bukan hacker tapi cracker ya. Tapi kalau hacker itu
dia lebih kepada untuk mengetes suatu sistem apakah sistem itu aman atau tidak. Dan setelah dia bisa masuk, maka dia akan memberitahu kepada adminnya. Artinya dia tidak mencuri data tersebut dan lain sebagainya, ya. Tapi kalau cracker, dia akan mencuri datanya, dia akan meminta tebusan dan lain sebagainya, seperti itu. Lalu ada virus. Nah, ini sering terjadi ya, karena mungkin ya, Anda mengakses situs-situs download misalkan. Nah, kalau Anda klik, dia akan mendownload suatu aplikasi tertentu ya, yang ternyata isinya adalah virus, maka harus berhati-hati. Malware ya, ada malware. Apa bedanya virus dan malware? Kalau virus itu dia menyerang secara langsung, tapi kalau malware dia adalah aplikasi yang tidak diinginkan ya, misalkan dia seperti aplikasi antivirus palsu seperti itu ya, mengganggu. Dan nanti biasanya dia mengirimkan spam-spam atau menimbulkan iklan-iklan ya. Mungkin kalau Anda HP-nya sering muncul iklannya, iklan-iklan yang tidak diinginkan ya, mungkin itu di dalam smartphone Anda sudah terinfeksi malware ya. Nah, maka kita perlu menjaga dengan cara apa? Ya, kita bisa menggunakan antivirus ya. Ada banyak sekali produk-produk antivirus, atau bisa juga menggunakan firewall ya. Firewall ini adalah suatu sistem bagaimana mengamankan suatu perangkat ya, dengan cara memblok aksesnya. Nah, ini firewall. Lalu jangan lupa juga untuk selalu backup data ya. Karena virus dia bisa menghapus data ya, tergantung nanti dari jenis virusnya seperti apa. Mungkin data Anda bisa dihapus, atau mungkin datanya bisa dienkripsi ya, seperti itu. Maka kita harus berhati-hati di dalam dunia digital. Oke, selanjutnya di lingkungan luar sekolah. Nah, di lingkungan luar sekolah ini terdapat yang pertama ada hukum digital. Mungkin banyak kita dengar, banyak sekali kasus-kasus tentang yang berkaitan dengan UU ITE ya. Kalau di Indonesia dikenal dengan UU ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, kalau kita lihat misalkan di sini kasus pidana, ini diambil dari Tempo. Kasus pidana pencemaran nama baik tetap posisi pertama. Nah, maka Anda harus hati-hati dalam memposting suatu unggahan. Di sini ada 149 kasus: ujaran kebencian, melanggar kesusilaan, berita bohong, manipulasi informasi, ancaman, peretasan, perjudian, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kasus-kasus yang direkap ya, dikumpulkan oleh media Tempo. Hukum cyber atau hukum digital berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Nah, di Indonesia sendiri dapat dikategorikan menjadi 5 aspek utama atau 5 aspek besar berkaitan dengan hukum digital. Yang pertama adalah aspek hak cipta. Nah, sehingga hak cipta ini adalah sesuatu yang dilindungi. Misalkan Anda membuat suatu sistem, bukan membuat ya, Anda menduplikasi suatu audio atau video ya, maka Anda bisa terkena UU ITE berkaitan dengan hak cipta. Artinya dia melanggar hak cipta. Lalu yang kedua adalah merek dagang. Anda membuat produk, diberikan merek dengan merek-merek yang sudah ternama misalkan, maka Anda bisa terkena UU ITE berkaitan dengan aspek merek dagang. Lalu selanjutnya fitnah dan pencemaran nama baik. Nah, ini yang paling banyak ya. Ada 149 kasus ini di tahun berapa? Di sini tidak dicantumkan tahunnya. Lalu ada aspek privasi. Nah, ini adalah biasanya meretas ya, kegiatan-kegiatan cracker, hacker, ya, newbie dan lain sebagainya.
yang dia berusaha untuk mencuri akun. Nah, mungkin kita pernah dengar ada berita jual beli akun ya. Kemarin di bulan apa itu? Jual beli akun seperti itu adalah melanggar hukum ya. Karena ini termasuk dari hukum digital. Lalu yang terakhir adalah aspek yurisdiksi dalam ruang cyber. Nah, aspek yurisdiksi itu apa? Aspek yurisdiksi adalah hukum yang berlaku pada suatu wilayah. Sehingga mungkin hukum di Indonesia dengan di negara lain akan berbeda ya. Misalkan seperti hukum minuman keras ya, misalkan. Mungkin kalau kita ke negara-negara Eropa ya, atau Amerika seperti itu ya, mungkin minuman keras di sana legal ya. Tetapi kalau di Indonesia Anda misalkan mengiklankan minuman keras ya melalui Facebook atau melalui YouTube dan lain sebagainya, ya, mungkin Anda bisa terkena UU ITE ini karena melanggar hukum yurisdiksi. Kita lanjutkan di materi selanjutnya. Di lingkungan luar sekolah juga terdapat transaksi digital ya. Nah, ini mungkin Anda sudah terbiasa dengan ini ya. Nah, di sini ada banyak e-commerce ya. Contohnya di sini ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada ya. Intinya dia berkaitan dengan jual beli, dengan simpan menyimpan uang dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah lingkungan luar sekolah, yaitu kesehatan digital. Nah, ini banyak sekali kasus yang terjadi ya. Jadi internet addiction, what are the effect? Apakah efeknya? Yang pertama, contohnya misalkan poor sleep, ya, kurang tidur karena terlalu banyak bergadang untuk bermain-main dengan internet ya. Lalu back pain, sakit punggung ya, karena saat menggunakan HP atau menggunakan smartphone, menggunakan laptop terlalu banyak membungkuk ya. Atau misalkan menggunakan komputer atau PC ya, banyak duduk ya, sangat jarang sekali untuk berdiri, jalan-jalan dan lain sebagainya. Lalu waste of time, membuang waktu ya, yang harusnya produktif menjadi tidak produktif. Less focus, kehilangan fokus ya. Lack of concentration, tidak bisa berkonsentrasi dengan baik ya. Depression, lalu ada increase, meningkatkan stres. Problem vision, ada masalah dengan penglihatan. Reduct human contact ya. Jadi menjadikan sesuatu yang dekat menjadi jauh ya. Misalkan kalau kita lihat di gambar anak-anak ini ya, jadi meskipun fisik mereka secara fisik bersama-sama, duduk bersama, tetapi pikiran mereka tidak menjadi satu ya. Artinya tidak ada interaksi sosial di situ. Mungkin kita akan sering melihat hal yang demikian ini ya. Saat kita ke rumah makan ya, makan bareng-bareng dengan keluarga atau dengan teman-teman ya, masing-masing sibuk dengan smartphone-nya masing-masing ya. Artinya di situ tidak terjadi human contact, tidak terjadi komunikasi antara satu individu dengan individu yang lain ya. Lalu yang selanjutnya ada possible exposure to radiation ya, jadi sangat dimungkinkan untuk terkena radiasi dari perangkat-perangkat digital yang digunakan. Ini aspek kesehatan digital ya. Nah, lalu ada kiat aman di dalam jaringan. Saat kita menggunakan internet ya, pastikan kita menggunakan internet dengan aman. Caranya gimana? Yang pertama, bisa lindungi perangkat dan akun ya. Jadi perangkat kita lindungi misalkan dengan antivirus, dengan anti malware dan lain sebagainya. Dan akun kita selalu kita jaga ya. Jangan sampai akun kita
kita sebarkan ya, ke orang lain, kita kasih tahu teman dan lain sebagainya, karena ini sangat privasi ya. Lalu be a good person, jadilah orang yang baik ya. Kalau Anda ingin diperlakukan baik, maka Anda juga harus berbuat dengan baik ya, agar orang lain pun memperlakukan Anda dengan baik ya. Di dunia internet pun juga demikian. Lalu berbagilah dengan hati-hati. Nah, ini biasanya kalau secara sembarangan membagikan informasi-informasi yang privasi, maka ini menjadi sangat berbahaya ya. Misalkan Anda membagikan foto-foto Anda ya. Foto ini sangat privasi sebenarnya ya, tetapi hari ini foto ini menjadi sangat biasa dan tidak privasi. Kenapa? Karena orang cenderung untuk memperlihatkan dirinya, menampilkan dirinya di internet ya. Padahal ini sangat berbahaya. Bisa Anda bayangkan misalkan seperti ini, Anda mengupload banyak sekali foto-foto ya. Anda mengupload banyak sekali foto-foto Anda di internet, yang mana orang bebas untuk mendownload foto-foto tersebut. Nah, misalkan ada orang yang kurang suka dengan Anda, sehingga dia mengambil foto-foto tersebut, di-download semua, kemudian dia membuat akun baru ya. Lalu foto-foto itu diunggah kembali, kemudian dengan akun tersebut dia membuat postingan-postingan yang mungkin tidak baik ya, yang bisa merugikan orang dan lain sebagainya. Oke, kalau kita bayangkan seperti itu, kira-kira orang akan percaya nggak kalau akun itu benar-benar akun Anda? Maka orang kebanyakan akan percaya. Kenapa? Karena didukung dengan banyak foto yang ada pada akun tersebut ya. Oleh karenanya, berbagi dengan hati-hati di dunia maya, karena kita tidak tahu siapa yang bisa mengambil informasi-informasi yang kita bagikan itu ya. Atau misalkan informasi-informasi pribadi ya, alamat rumah ya, keluarga dan lain sebagainya. Biasanya orang menggunakan informasi-informasi pribadi ini digunakan untuk password misalkan. Maka contohnya misalkan Anda bisa melihat film Kevin Mitnick gitu ya. Kalau Anda tahu, itu film yang mengisahkan seorang hacker ya, bagaimana dia mencari informasi ya. Nah, maka dia akan mencari informasi dari hal-hal yang sifatnya pribadi ya. Karena ini biasanya digunakan untuk password dan lain sebagainya. Maka hati-hati. Lalu bergabung dengan cerdas, jujur, dan berhati-hati. Nah, ini kita bergabung dengan suatu grup, dengan suatu komunitas ya. Maka kita harus cerdas memilih dan memilah mana komunitas yang baik untuk kita dan komunitas yang tidak bermanfaat atau bahkan mungkin akan merugikan kita. Kiat aman di dalam jaringan. Yang pertama, nomor 2 ini adalah privasi dan keamanan. Ada baiknya Anda untuk mengupdate password secara berkala. Lalu yang selanjutnya adalah gunakan satu password untuk satu akun. Kenapa? Karena misalkan kalau Anda punya 10 akun, misalkan akun email, akun Facebook, akun misalkan ya, akun Twitter misalkan ya, atau akun Instagram menggunakan password yang sama semua, maka saat satu akun bisa dibobol, semua akan mudah untuk diretas ya. Lalu yang ketiga, setting private pada informasi yang sifatnya pribadi ya. Jadi informasi yang pribadi jangan Anda tampilkan ke publik karena ini sangat berbahaya. Buat password yang kuat. Nah, Anda bisa menggunakan gabungan dari huruf besar, huruf kecil ya, angka dan simbol-simbol. Ini jauh lebih kuat.
Karena kalau Anda hanya menggunakan misalkan huruf saja, nah, itu bisa dengan mungkin kemungkinannya lebih mudah ya, daripada password yang dikombinasi ya, untuk diretas. Karena ada banyak aplikasi ya, untuk melakukan teknik ini, misalkan teknik brute force dan lain sebagainya. Yang kelima, pilih teman atau follower yang benar-benar Anda kenal. Nah, karena di dunia maya kita harus lebih selektif siapa yang kita kenal yang bisa melihat akun kita. Karena banyak terjadi kasus, misalkan orang berkenalan di Facebook, ketemuan lalu diculik dan lain sebagainya. Anda bisa cari di Google beritanya, ada banyak ya. Oke, yang ketiga, hubungan dan komunikasi. Yang pertama ada intimidasi verbal. Nah, di dunia maya maupun di dunia nyata ya, ini sering terjadi intimidasi verbal, yaitu perlakuan yang tidak mengenakan secara verbal atau kata-kata. Ya. Intimidasi sosial, ya, dikucilkan dan lain sebagainya. Intimidasi fisik, ya, ini seperti pemukulan, ya. Lalu ada misalkan meludahi dan lain sebagainya ya. Nah, yang terakhir ada intimidasi cyber atau cyberbullying. Ini juga sering terjadi ya. Oke, yang terakhir nah, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan dan juga untuk menjaga agar kita baik di internet ya, orang lain juga berbuat baik kepada kita ya, maka ada suatu akronim untuk mengingat kewargaan digital ini ya. Inti dari kewargaan digital ini kita bisa mengingat dengan think. Yang pertama adalah T, is it true, benarkah ya, jadi yang Anda posting itu benar atau hoax ya. Karena kalau kita menyebarkan berita palsu, kita bisa terkena imbasnya, bisa terkena hukum di situ. Lalu is it hurtful, menyakitkan untuk orang lain atau tidak yang kita posting ya. Lalu is it illegal, ilegalkah ya. Maka pastikan apa yang kita posting ini adalah sesuatu yang legal, yang diperbolehkan secara hukum ya, sehingga tidak berdampak kepada diri kita. Lalu is it necessary, pentingkah yang kita upload ya. Jadi yang kita posting, yang kita share kepada teman, apakah penting atau tidak. Kenapa? Karena orang lain akan menilai dari situ ya. Orang sering memposting sesuatu yang tidak bermanfaat, maka orang akan menilai di situ. Lalu santun atau tidak ya, seperti ungkapan Jawa ya, ajining diri saka busana, ajining raga saka busana, ajining diri saka ing lati. Jadi is it kind, apakah santun atau tidak postingan Anda. Karena di dunia maya rekam jejak digital kita akan terus ada ya, seperti itu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.